Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Ibu Fitrianti. Kali ini saya akan membahas tentang soal matematika simulasi kompetensi Sains Nasional tingkat SD tahun 2021. Soal nomor 11. Diketahui jarak sebenarnya dari kota Tegal ke kota Semarang adalah 160 km. Ini kalau di sentimeter menjadi 16 juta ya. Kemudian diketahui lagi di sini skalanya adalah 1:3 juta. Yang ditanya adalah panjang lintasan dari Tegal ke kota Semarang atau jarak peta. Nah, di sini untuk pembahasannya kita gunakan rumus skala adalah jarak peta dibagi jarak sebenarnya. Baik, dimana skala adalah 1:3 juta sama dengan jarak peta yang akan kita cari, kemudian jarak sebenarnya adalah 16 juta. Nah, di sini kita peroleh jarak petanya adalah 16 juta dibagi dengan 3 juta diperoleh 16/3. Jadi jarak peta dari kota Tegal ke kota Semarang adalah 16/3 cm. Soal nomor 12 ya, diketahui Wina melempar dadu merah, kuning, dan hijau yang masing-masing bermata 6 secara bersama-sama. Yang ditanya adalah berapa banyak kejadian muncul jumlah mata dadu 6. Nah, untuk pembahasan di sini kita gambarkan ada dadu merah, kuning, dan dadu hijau, di mana ketika dilempar muncullah mata dadu yang kalau dijumlahkan ketiganya adalah 6. Beberapa kemungkinan, misalkan ini satu mata satu, kemudian kuning mata satu, dan di sini supaya 6 berarti 4 ya, jumlah 6. Kemungkinan yang lain, 4-nya berada di kuning ya, kemudian 4-nya berada di merah, sini 1, sini 1. Kemungkinan lainnya supaya berjumlah 6 adalah ini 1, kemudian ini 2, berarti di sini kita tambahkan berapa supaya menjadi 6 ya, 3. Kemungkinan yang lainnya di sini 3 posisi di sini, 2-nya berada di sini. Kemungkinan yang lain 2, kemudian di sini 1, berarti kita tambahkan lagi yaitu supaya 6 ya 3. Nah, di sini kemungkinan 3-nya berada di sini, 1-nya di sini. Kemudian kemungkinan lainnya 3 di depan, 1, kemudian 2. Dan di sini kita akan tukar 2 di sini, 1 di sini. Nah, kemungkinan yang lainnya semuanya bermata 2, 2 tambah 2 tambah 2 ya. Nah, apakah ada kemungkinan yang lainnya? Ya. Ini adalah semua kemungkinan jumlah mata dadu 6. Jadi ada berapa cara? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kejadian yang mungkin. Soal nomor 13 ya, diketahui ada gambar segitiga ACB di mana siku-siku di C. Ya, kemudian di sini panjang AC-nya adalah 4 cm dan panjang BC-nya adalah 6 cm. Kemudian sisi BC ini dibagi menjadi 4 ruas garis yang sama panjang sehingga terbentuklah titik EDF, dan bila EIDH FG ini sejajar dengan CA semuanya ya, maka yang ditanya luas daerah yang diarsir. Kita lihat luas daerah yang diarsir ini berbentuk segitiga. Jadi di sini kita akan menjumlahkan luas segitiga ACG, luas segitiga BFH, dan luas segitiga HDI. Untuk mencari panjang FG dan DH, di sini kita menggunakan perbandingan segitiga. Nah, perhatikan
karena ruas garis CB dibagi menjadi 4 ruas yang sama, maka panjang CF ini adalah 6/4, FD 6/4, DE 6/4, dan FB 6/4, dimana totalnya itu adalah 6 cm. Untuk mencari panjang FG, sini kita gunakan perbandingan segitiga ACB yaitu 4 cm 6 cm dengan segitiga GFB, di mana ini yang akan kita cari. Di sini kita gunakan perbandingan bahwa 4/6 sama dengan yang kita cari berbanding 18/4. Nah, di sini kita lakukan kali silang. 4 kali 18/4 sama dengan 6 kali yang akan kita cari. Yang ini mendapat 18 sama dengan 6. Nah, di sini berarti yang kita cari adalah 3 cm. Jadi panjang FG-nya diperoleh 3 cm. Nah, bagaimana dengan panjang DH? Ini kita juga lakukan perbandingan dengan panjang segitiga ACB yaitu 4 cm dan 6 cm, kemudian yang segitiga kecil ini ya DIH. Nah, di sini yang kita cari yaitu DH, di mana di sini panjangnya adalah 6/4 tambah 6/4 itu 12/4. Nah, di sini kita lakukan perbandingan 4/6 sama dengan yang kita cari per 12/4. Kita akan lakukan kali silang. 4 kali 12/4 sama dengan 6 yang akan kita cari. Nah, ini coret-coret jadi 12 sama dengan 6 kali berapa supaya 12 ya 2. Jadi kita dapatkan panjang DH adalah 2. Nah, sekarang kita akan mencari luas arsiran yaitu segitiga CG ditambah segitiga GFH dan segitiga HDI, di mana rumus luas segitiga adalah alas kali tinggi bagi 2. Ini alasnya 4, tingginya adalah 6/4 bagi 2. Kemudian ini segitiga GFK, alasnya tadi diperoleh 3 dikali tingginya yaitu 6/4 bagi 2 ditambah HDI ini DH tadi ini adalah 2 dikali tingginya 6/4 kemudian bagi 2. Nah, ini kita lakukan dapat 4 kali 6 adalah 24/8 ditambah 3 kali 6 18/8 ditambah 12/8. Nah, ini karena penyebutnya sudah sama kita tinggal jumlahkan ya, diperoleh sama dengan 54/8. Nah, ini kita bagi, yaitu hasilnya adalah 6,75 cm persegi. Soal nomor 14 ya, diketahui bilangan asli yang disusun pada tabel berikut ya. Di sini ada kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kolom, dimana kita lihat posisinya ketika setelah 9 kembali lagi 10 di kolom pertama ya, dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa dapatkan bahwa susunan bilangan asli di tabel itu yang di sini ditanya adalah bilangan 2020 itu berada di mana. Nah, di sini dalam menjawab soal ini maka kita harus melihat hasil sisa dari pembagian 9. Jika sisa pembagiannya 0 maka letakkan pada kolom 9. Jika sisa pembagiannya 1 kita letakkan di kolom 1, sisa hasil pembagiannya 2 maka kita letakkan di kolom 2 dan seterusnya. Nah, di sini kita bagi 2020 dibagi 9 itu adalah 224 dengan sisa 4. Nah, karena sisa pembagiannya 4 maka angka 2020 itu berada pada kolom 4. Soal nomor 15 ya, di sini diketahui Riri, Sinta dan Lina mereka hobi membaca novel. Riri membeli novel setiap 50 hari sekali, Sinta membeli novel setiap 65 hari sekali, Lina setiap 75 hari sekali, dan mereka bersama-sama membeli novel pada hari Kamis. Yang ditanya
mereka akan membeli novel bersama lagi pada hari apa. Nah, di sini penyelesaiannya kita menggunakan KPK ya, kelipatan surat kecil. Kita akan cari dari 50, 65 dan 75. Kita peroleh, lihat, dan di sini kita dapatkan KPK dengan mengalikan 2 kali 3 kali 5 kali 5 kali 13, yaitu 1950 hari. Nah, karena ini ditanyakan hari, maka ini 1950 kita bagi dalam 1 minggu itu dibagi dengan 7 ya, diperoleh 278, sisa 4 hari. Nah, berarti di sisa 4 hari ini setelah hari Kamis adalah hari Senin. Jadi jawabannya mereka akan membeli novel bersama lagi pada hari Senin. Ikuti terus soal lanjutan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.